Setiap kali aku tanya dari mana dia tahu semua itu, dia cuma tertawa dan bilang, "Kan aku sering bantuin arsitek baca laporan. Kebiasaan aja." Tapi insting sebagai jaksa membuatku terus mengamati. Suatu malam, saat aku mencuci piring, aku menemukan flash disk kecil di saku celana kerjanya. Aku tak berniat mencurigainya, tapi rasa ingin tahu mengalahkan logika. Aku buka file di dalamnya. Yang kutemukan membuat jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Puluhan dokumen rapi, rencana anggaran proyek, dana skala tinggi, kontrak perusahaan besar, bahkan laporan keuangan. Semuanya memakai kop surat dari PT, Duta Mandiri Konstruksi, salah satu perusahaan properti besar di kota kami. Nama yang selama ini hanya kutahu sebagai pemegang kontrak pembangunan gedung-gedung mewah. Yang membuatku hampir tak bisa bernapas adalah satu dokumen. Surat pengangkatan Komisaris Utama PT Duta Mandiri Konstruksi. Nama yang tertulis di bawahnya, Dani Arya Mahendra. Tanganku gemetar. Dani, suamiku, komisaris utama dari salah satu perusahaan konstruksi paling besar. Malam itu aku tidak langsung menghadapinya. Aku hanya duduk di kamar, menatapnya yang tertidur lelap di sisi ranjang. Aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Kenapa dia sembunyikan semua ini dariku? Kenapa dia memilih untuk hidup seperti tukang biasa? Keesokan harinya, aku mengajaknya bicara. Aku menunjukkan flash disk itu dan menatapnya dalam-dalam. Kenapa kamu gak pernah bilang siapa kamu sebenarnya? Dani terdiam cukup lama. Lalu ia menarik napas dalam, menatapku tanpa ragu. Karena aku gak mau kamu menikah sama aku karena status. Aku pengen kamu pilih aku karena aku. Bukan karena gelar, bukan karena harta, bukan karena perusahaan. Aku menatapnya tak percaya. Tapi semua orang menghina kamu di depan mata aku. Kamu cuma diam. Kamu gak balas, padahal kamu bisa. Dengan satu kalimat, kamu bisa bungkam mereka semua. Dia menunduk sebentar, lalu menjawab lirih. Biarlah. Aku lebih pilih kamu yang tahu siapa aku sebenarnya. Yang lain, mereka gak perlu tahu, sampai waktunya tiba. Dan Dani benar. Waktunya akan tiba, lebih cepat dari yang kami duga. Dan ketika itu terjadi, semua orang yang pernah mencemoohnya akan kehilangan kata-kata. Hari itu datang, seperti badai yang menghantam tanpa peringatan. Aku dan Dani diundang menghadiri ulang tahun pernikahan ke-30 paman dan tanteku, yang kebetulan adalah pengacara senior dan sangat terpandang di lingkungan kami. Mereka termasuk yang paling keras menentang pernikahanku dengan Dani. Tapi karena alasan keluarga, kami tetap datang. Acara digelar di ballroom hotel bintang 5. Lampu kristal berkilauan, tamu-tamu berdandan mewah, dan setiap sudut dipenuhi suara tawa angkuh dan gelas beradu. Begitu kami masuk, semua kepala menoleh. Bisik-bisik langsung menyusul seperti bayangan. Itu suaminya Rania, masih pakai sepatu proyek ya? Nggak pantas banget datang ke acara elit begini. Nggak malu Rania, udah sukses, malah bawa beban hidup. Seketika aku ingin membalikkan badan dan pulang. Tapi Dani menggenggam tanganku lembut dan berkata, "Kamu datang ke sini bukan untuk mereka. Kamu datang karena kamu kuat." Kami duduk di meja belakang. Tak ada yang menyapa. Beberapa sepupuku bahkan memalingkan wajah. Tapi kami tetap bertahan. Sampai akhirnya, tibalah sesi perkenalan keluarga muda. Sebuah tradisi norak yang dibuat untuk memamerkan siapa menikah dengan siapa dan kerja di mana. Satu persatu dipanggil. Ardi dan Citra, dokter spesialis jantung dan manajer bank. Tika dan Doni, pengusaha travel dan notaris. Kemudian, Rania dan Dani, jaksa kejaksaan negeri dan kuli bangunan. Tawa meletus. Suasana berubah seperti arena sirkus. Paman dan tanteku pura-pura tersenyum, tapi aku bisa lihat jelas kebanggaan mereka menertawakanku di depan semua orang. Aku berdiri. Nafasku berat, tangan bergetar. Tapi sebelum aku sempat bicara, Dani menarik mic dari tangan MC. Semua mata kini tertuju padanya. Dia berdiri.